Sahabat tani, di dalam dunia pertanian pastinya kita tidak lepas dengan istilah pestisida. Pastinya sahabat tani di sini sudah tidak asing ya dengan istilah ini kan? Secara definisinya, pestisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, atau bahkan membunuhnya dengan cara tertentu ya sahabat tani. Pestisida sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan jenis sasarannya. Jenis-jenis pestisida yang digunakan yaitu pertama insektisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga atau insek-insikan. Kemudian akarisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama tungau atau kutu. Kemudian bakterisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian herbisida, yaitu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh rumput atau tumbuhan pengganggu ya sahabat tani. Kemudian rodentisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus. Kemudian moluskusida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama siput. Dan fungisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh jamur atau cendawan. Dan kalau boleh saya tambahkan nih, satu lagi yaitu humanisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama manusia yang sering nyolong tanaman kita di kebun ya sahabat tani. Diantaranya apa? Dengan cara ditungguin sambil bawa ketapel atau bawa miktoa sambil teriakan maling gitu, biar orang-orang sekampung pada datang gitu ya sahabat tani. Dan pada video kali ini saya akan bahas salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan jamur atau cendawan patogen, yaitu fungisida. Jadi tonton sampai habis ya, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pada musim hujan seperti ini, banyak petani, terutama petani cabai, petani tomat, petani terong, atau hortikultura ya sahabat tani, mulai kebingungan. Banyak tanamannya berisiko terserang yang namanya antraknosa atau patek, juga berisiko terserang layu fusarium. Antraknosa atau fusarium merupakan contoh dari jamur yang menyerang tanaman pertanian sehingga menjadi ancaman kerugian bagi petani. Dan untuk pengendaliannya maka diperlukan zat yang disebut dengan fungisida. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa fungisida adalah satu zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan jamur atau cendawan. Zat kimia ini termasuk dalam pestisida yang secara spesifik bisa membunuh, menghambat, atau mencegah jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit pada tanaman. Jadi kalau sahabat tani menemukan tanamannya kena penyakit yang diakibatkan oleh jamur atau cendawan ya sahabat tani, maka kendalikanlah dengan menggunakan fungisida. Saya ingat dulu ya sahabat tani, waktu saya kunjungan ke salah satu petani. Jadi ketika itu saya melihat dia melakukan penyemprotan pestisida. Kemudian saat saya datangi dia, lalu saya tanya, dia katanya ingin mengendalikan hama sejenis kunang-kunang. Setelah saya lihat pestisida yang ia pakai, ternyata itu fungisida. Akhirnya apa yang saya bilang ke bapaknya, bapak mending stop dulu deh melakukan penyemprotan. Lebih baik gantilah dengan menggunakan insektisida. Karena biar bagaimanapun ya sahabat tani, kalau kita mengendalikan hama dengan zat pengendali penyakit yang diakibatkan oleh jamur atau cendawan ya nggak bakal efektif. Karena beda obat pastinya beda kegunaan juga. Kita aja nih kalau lagi sakit kepala misalnya, harusnya kan dikasih salah satu obat, contohnya Paramek misalnya. Tetapi justru dikasih Combantrin. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, di situ juga ya sahabat tani. Oke, balik lagi ya kita sahabat tani bahas tentang pengendali jamur atau cendawan yang disebut dengan fungisida. Perlu sahabat tani ketahui bahwa fungisida itu menurut pembagian berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 3 ya sahabat tani. Pertama yaitu fungisida non-sistemik, yang kedua adalah fungisida sistemik, dan yang ketiga adalah fungisida sistemik lokal. Fungisida non-sistemik adalah fungisida yang tidak dapat diserap dan ditranslokasikan atau dipindahkan ya sahabat tani lokasinya di dalam jaringan tanaman. Fungisida non-sistemik hanya membentuk lapisan penghalang di permukaan tanaman dan umumnya itu daun ya sahabat tani, tempat fungisida itu disemprotkan.
Fungisida ini hanya berfungsi mencegah infeksi cendawan dengan cara menghambat perkecambahan spora atau miselia jamur ya sahabat tani yang menempel di permukaan tanaman. Karena itu, fungisida kontak berfungsi sebagai protektan dan hanya efektif bila digunakan sebelum tanamannya terkena infeksi oleh penyakit. Jadi berarti fungisida non-sistemik harus sering-sering diaplikasikan kepada tanaman agar tanaman kita secara terus-menerus terlindungi dari infeksi baru. Untuk mengetahui apakah suatu pestisida itu termasuk non-sistemik atau disebut juga dengan fungisida kontak, maka lihatlah pada kemasan fungisida yang ingin Anda beli. Jika memang ada tulisan fungisida non-sistemik kontak atau protektif, artinya fungisida tersebut termasuk dalam fungisida non-sistemik. Kedua adalah fungisida sistemik. Fungisida sistemik pada dasarnya diadsorb atau diserap oleh organ-organ tanaman dan ditranslokasikan atau dipindah lokasikan ke bagian-bagian tanaman lainnya. Pada umumnya, fungisida sistemik ditranslokasikan ke bagian atas atau disebut juga dengan istilah akropetal, yakni dari akar menuju daun. Tetapi ada beberapa fungisida sistemik juga yang bergerak ke bawah atau disebut juga dengan basipetal, yakni dari daun menuju akar gitu ya sahabat tani. Oke, baik, sebelum kita bahas apa sih kelebihan dari fungisida sistemik, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan. Sekarang kita bahas kelebihan fungisida sistemik ini. Kelebihan fungisida sistemik diantaranya adalah pertama, bahan aktifnya langsung menuju ke pusat infeksi di dalam jaringan tanaman sehingga mampu menghambat infeksi cendawan yang sudah menyerang di dalam jaringan tanaman. Kelebihan yang kedua ya sahabat tani, fungisida ini dengan cepat diserap oleh jaringan tanaman kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman sehingga bahan aktif atau residunya tidak terlalu tergantung pada areal yang kita semprotkan gitu ya sahabat tani. Selain itu juga bahan aktifnya biasanya tidak mudah tercuci oleh hujan. Oleh karena itu aplikasinya tidak perlu terlalu sering. Kemudian fungisida berdasarkan cara kerjanya yang ketiga yaitu adalah fungisida sistemik lokal. Fungisida sistemik lokal diadsorpsi atau diserap oleh jaringan tanaman tetapi tidak ditranslokasikan atau dipindah lokasikan ke bagian tanaman lainnya. Bahan aktif fungisida jenis ini akan terserap ke sel-sel jaringan tanaman yang tidak terlalu dalam dan tidak sampai masuk hingga pembuluh angkut gitu ya sahabat tani. Jadi ada 3 ya sahabat tani pembagian fungisida berdasarkan cara kerjanya. Pertama fungisida kontak, dan yang kedua adalah fungisida sistemik, dan yang ketiga adalah fungisida sistemik lokal gitu ya sahabat tani. Selanjutnya kita bahas fungisida berdasarkan mekanisme cara kerjanya. Berdasarkan mekanisme cara kerjanya, fungisida terbagi menjadi pertama adalah mekanisme multi-site inhibitor. Adalah suatu fungisida yang menghambat beberapa proses metabolisme cendawan. Sifatnya yang multi-site inhibitor ini membuat fungisida tersebut tidak mudah menimbulkan resistensi cendawan. Fungisida yang bersifat multi-site inhibitor atau merusak di banyak proses metabolisme cendawan umumnya berspektrum luas. Contoh bahannya adalah pertama manep, kemudian apalagi mancozeb, tiram, ziram, kemudian zinep dan lain-lain gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua adalah mekanisme monosite inhibitor. Monosite inhibitor disebut juga dengan site spesifik, yaitu fungisida yang bekerja menghambat salah satu proses metabolisme cendawan, misalnya hanya menghambat sintesis protein. Dan pada video ini saya tidak menjelaskan secara detail satu persatu bahan aktif dari fungisida ya sahabat tani, tetapi jika sahabat tani ingin mempelajari lebih dalam, silahkan sahabat tani mendatangi penyuluh pertanian di desanya atau pengamat hama di kecamatannya masing-masing, karena setiap desa itu pasti ada PPL-nya dan setiap kecamatan itu pasti ada pengamat hamanya gitu ya sahabat tani. Selanjutnya kita memahami istilah umum yang tercantum dalam kemasan fungisida. Bentuk formulasi dan kandungan bahan aktif pada umumnya dicantumkan di belakang nama dagangnya. Misalnya nih di 10M4580WP, artinya pestisida tersebut yang bernama dagang di 10M45 mengandung 80% bahan aktif mancozeb dan diformulasikan dalam bentuk WP. Kemudian antrakol 70WP. Nah, sudah ada yang bertanya belum apa itu WP? Mari saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah wettable powder dengan kode WP. Wettable powder atau WP adalah formulasi dalam bentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk yang namanya suspensi atau padatannya itu nggak larut ya sahabatnya dalam air. Kemudian yang kedua adalah emulsifiable konsentrat dengan kode EC.
Emulsifiable konsentrat adalah formulasi dalam bentuk pekatan cair dengan konsentrasi bahan aktif cukup tinggi. Dan jika dicampur dengan air akan membentuk yang namanya emulsi atau butiran benda cair yang melayang dalam media cair gitu ya sahabat tani. Kode angka di depan EC menunjukkan berapa gram kandungan bahan aktif tersebut dalam 1 liter. Contohnya nih, skor 250 EC. 250 EC di sini ya sahabat tani artinya 250 gram kandungan bahan aktif dalam 1 liter fungisida. Ketiga adalah soluble concentrat in water dengan kode SCW atau water soluble concentrat dengan kode WSC atau soluble concentrat dengan kode SC. Formulasi ini merupakan formulasi dengan bentuk pekatan cair dengan konsentrasi bahan aktif cukup tinggi dan jika dicampur dengan air akan membentuk larutan yang homogen. Hampir mirip dengan EC, kode angka di depan WSC itu menunjukkan berapa gram kandungan bahan aktif tersebut dalam 1 liter. Contohnya Transida 335 WSC. 335 WSC di sini artinya terdapat 335 gram kandungan bahan aktif dalam 1 liter fungisida. Kemudian Amistartop 325 SC, artinya kandungan bahan aktif dari Amistartop ini adalah 325 gram per 1 liter fungisida. Kemudian yang keempat adalah water granul atau dengan kode WG atau water dispersible granule atau disebut juga dengan WDG. Water granul merupakan formulasi bentuk butiran yang harus diencerkan dengan air. Angka di depan kode WG atau WDG menunjukkan persentasi bahan aktifnya, contohnya adalah pemulus 80 WG. Artinya persentasi bahan aktifnya dari pestisida ini atau fungisida ini adalah 80%. Nah, itu tadi ya kode-kode yang ada pada fungisida ya sahabat tani. Sebelum kita lanjut, saya mau ngajak sahabat tani dulu untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Silakan. Oke, balik lagi ya sahabat tani. Kemudian berdasarkan bahan pembuatnya, fungisida dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah fungisida kimia atau bisa juga disebut dengan fungisida sintetis, di mana fungisida ini diciptakan atau diformulasikan melalui proses kimiawi. Dan fungisida nabati ya sahabat tani atau biasa dikenal dengan istilah fungisida organik. Fungisida sintetik berdasarkan bahan penyusunnya terdiri dari bahan-bahan kimia yang sengaja diramu atau diformulasikan untuk memiliki efek toksik atau racun pada jamur dengan dosis tertentu. Penggunaan fungisida sintetik bisa menyebabkan efek berbahaya pada manusia dan juga hewan kalau digunakan dengan dosis yang melebihi kadar yang ditentukan gitu ya sahabat tani. Penggunaan fungisida kimia atau sintetik ini lebih disukai oleh petani karena biasanya hasilnya tergolong lebih cepat. Beberapa jenis fungisida sintetik yang ditemukan di pasaran adalah pertama contohnya Amistartop, Antila, Acrobat, Dion, Ziflo, dan lain-lain gitu ya sahabat tani. Benar nggak kira-kira? Kedua adalah fungisida nabati. Berbeda dengan fungisida sintetik, fungisida nabati berdasarkan bahan-bahan penyusunnya diperoleh dari bahan-bahan alam seperti bahan nabati dan ada juga yang menggunakan mikroorganisme. Penggunaan fungisida nabati cenderung lebih aman karena meskipun memiliki kecepatan kerja yang cenderung lebih lambat ya sahabat tani, namun memiliki efek toksik atau racun yang tidak besar. Contohnya penggunaan daun sirih ya sahabat tani sebagai anti jamur misalnya dapat membunuh jamur patogen dengan cara mengganggu dan menghambat dinding sel yang merupakan komponen utama dalam mengatur protein. Kemudian ada juga fungisida nabati seperti tapak liman dan daun mimba juga memiliki cara kerja yang sama yaitu mengatasi penyakit bulai pada tanaman jagung. Kemudian agensi hayati seperti Trichoderma juga dapat mengendalikan jamur atau cendawan patogen. Kemudian juga ada beberapa artikel ya sahabat tani juga bilang kalau ternyata soda kue bisa digunakan sebagai fungisida untuk mencegah atau mengendalikan jamur. Memang saya cari-cari referensi ya sahabat tani yang resmi, saya belum ketemu yang menjelaskan secara spesifik apa yang membuat soda kue bisa mengendalikan jamur. Tetapi ini analisa saya ya sahabat tani, karena soda kue dapat meningkatkan pH, sedangkan jamur itu nggak suka loh sahabat tani dengan pH basah, maka bisa aja nih dengan pH basah tersebut dapat mengendalikan jamur yang menyerang tanaman kita gitu ya sahabat tani. Nah, sekian dulu ya sahabat tani pembahasan kali ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas atau saya paparkan adalah 6 tepat dalam penggunaan pestisida gitu ya sahabat tani. Apa? 6 tepat dalam
pestisida. Jika Anda menyukai video yang disajikan di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini, silakan Anda klik tombol jempolnya dan bagikan juga videonya yang Anda agak bermanfaat supaya makin banyak petani lagi yang dapat ilmu dari channel ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan Anda makin berkah lagi. Dan di bawah sini ya sahabat tani itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Tonton ya. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.